Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Inayah, dosen program studi hubungan internasional, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar ilmu politik dengan bobot 3 SKS yang saya ajarkan pada semester 1. Untuk deskripsi mata kuliahnya, yaitu mata kuliah pengantar ilmu politik ini mengajarkan dan memperkenalkan konsep politik dan ilmu politik kepada mahasiswa. Mahasiswa juga diajak untuk mempelajari mengenai sejarah, ruang lingkup, dan kajian daripada ilmu politik. Dan di dalamnya juga akan membahas berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Dan pada paruh kedua semester, mahasiswa akan diajak untuk memahami tentang apa itu partai politik, pemilu, parlemen, hingga kelompok kepentingan dan bahkan kelompok penekan, seperti itu. Dan lebih lanjut akan membahas tentang konsep demokrasi dan bagaimana civil society berperan di dalam proses politik, seperti itu. Dan untuk CPMK pada mata kuliah pengantar ilmu politik ini ada 4. Yang pertama ialah menjelaskan pengertian ilmu politik, hakikat ilmu politik sebagai bagian daripada ilmu sosial dan perkembangannya. Kemudian CPMK kedua yaitu mengemukakan ruang lingkup ilmu politik, metode ilmu politik, sasaran ilmu politik, dan kekuasaan politik hingga distribusi kekuasaan. Kemudian CPMK ketiga menguraikan hakikat kekuasaan serta dimensi-dimensi kekuasaan, kemudian pelaksanaan kekuasaan politik, distribusi kekuasaan, hingga konsep-konsep di dalam ilmu politik. Kemudian ada CPMK 4 berusaha menyimpulkan pengertian partai politik, fungsi partai politik macam-macam, hingga pengertian hak asasi manusia. Kemudian lebih lanjut, adapun referensi buku untuk mata kuliah pengantar ilmu politik ini ada 3 referensi utamanya. Yang pertama ada buku dari Andrew Hewitt yang judulnya Politics. Kemudian yang kedua ada buku dari Alan Grapsey yang judulnya Analyzing Politics: An Introduction to Political Science yang edisi kelima. Kemudian yang ketiga buku dari Miriam Budiarjo yang judulnya adalah Dasar-Dasar Ilmu Politik. Dan kemudian ada pun rubrik penilaian pada mata kuliah pengantar ilmu politik ini. Yang pertama adalah kehadiran dengan bobot 10%. Kemudian yang kedua ada kuis dan keaktifan, bobotnya juga 10%. Yang ketiga tugas individu atau kelompok, case based method, bobotnya 30%. Yang keempat ada ujian semester dengan bobot 25% dan UAS dengan bobot 25%, seperti itu. Mata kuliah ini akan ditempuh dalam 16 kali pertemuan, dan pada pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester, dan pertemuan ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir semester. Demikian penjelasan terkait mata kuliahnya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan video pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Baik. Oke, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita untuk mata kuliah pengantar ilmu politik, yaitu pertemuan ke-6. Tapi sebelumnya kita mulai pertemuan hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi, teman-teman, Ibu mau melakukan refreshment untuk pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat, teman-teman? Oke, silakan. Joyce, gimana? Pada minggu lalu kita belajar tentang aliran perdagangan dan hubungan internasional. Salah satunya
negara sebagai fokus yang utama atau countries and debates sebagai fokus. Contohnya sifat undang-undang dasar dan masalah terkait jabatan. Oke, jadi teman-teman kemarin itu kita telah mempelajari terkait sistem politik dan pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik. Nah, salah satunya seperti yang Joyce jelaskan barusan tentang pendekatan institusionalisme, yang dimana negara menjadi pusat atau aktor utamanya, seperti itu. Kemudian teman-teman kita lanjut, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang demokrasi. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliahnya atau CPMK-nya itu bisa teman-teman lihat bersama di layar, yaitu untuk sub CPMK-nya itu adalah mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep demokrasi, teman-teman. Dan itu terbagi menjadi dua hal yang menjadi capaian kalian. Yang pertama adalah ketepatan dalam menerangkan definisi demokrasi dalam ilmu politik. Kemudian yang kedua itu ketepatan untuk menjelaskan jenis-jenis demokrasinya, teman-teman. Seperti itu ya. Itu adalah gambaran terkait apa sih yang menjadi tujuan pertemuan kita hari ini. Seperti itu. Kita lanjut ke materi, teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas demokrasi. Untuk outline atau garis besar pembahasan kita pada pertemuan hari ini, yang pertama adalah definisi demokrasi. Kemudian yang kedua adalah kategori demokrasi, yang ketiga adalah model demokrasi. Kemudian kita lanjut. Nah, bisa teman-teman lihat gambar di atas. What is democracy? Ada yang ingin memberikan pendapat, teman-teman? Oke, silakan Tri. Jadi demokrasi itu berasal dari kata demo yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Jadi demokrasi itu adalah di mana sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Oke, lanjut. Jadi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan yang mana keputusan itu dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Oke, menarik. Jadi Tri memberikan pandangan yang komprehensif. Kemudian satu lagi, teman-teman, ada yang bisa memberikan pendapatnya? Oke, Trevor, silakan. Thank you. In my opinion, I believe for democracy, as what my colleague has suggested, basically talks about the people having the power. I believe that in order for that power to be kept alive or to be kept well managed, there has to be a balance of power within a democracy. So if a country is for democracy, meaning its citizens have to have the basic right of free speech or the basic right of self-determination, they also have to have a system that can be able to balance the power that is being shared amongst its people. Thank you. Thank you, Trevor. You give a comprehension about the democracy. Oke, teman-teman, seperti yang dijelaskan oleh Tri dan Trevor, demokrasi itu seperti ini, teman-teman. Untuk pengertiannya ya, kita bahas sama-sama. Jadi tadi Tri juga sudah menjelaskan bahwasannya demokrasi itu berasal dari dua suku kata, teman-teman, yaitu demos dan kratos atau kratein. Nah, kedua kata ini berasal dari bahasa Yunani. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau dalam mempelajari hubungan internasional itu banyak istilah-istilah yang kita ambil atau jadi rujukan itu dari bahasa Yunani atau enggak bahasa Latin. Seperti itu ya. Nah, di sini demos itu berarti rakyat, teman-teman. Dan kratein itu berarti pemerintah. Seperti itu. Nah, jika kita gabungkan apa itu demokrasi, ya berarti pemerintahan rakyat. Seperti itu. Nah, di sini juga ada satu statement yang terkenal yang dikemukakan oleh salah satu ilmuwan politik yang bernama Abraham Lincoln. Di sini dia menjelaskan bahwasannya demokrasi itu adalah government of people, by the people, and for the people. Makanya hari ini berkembang di masyarakat bahwasannya demokrasi itu ya pemerintah
oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat, seperti itu. Nah, itu bergerak dari pendapatnya Abraham Lincoln. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, kita lebih dalam lagi ke dalam memahami demokrasi, teman-teman. Yaitu di sini Ibu mengambil dua pendapat para ahli yang menjelaskan tentang apa sih apa sih demokrasi, seperti itu. Nah, yang pertama itu menurut Schumpeter. Di sini dijelaskan demokrasi merupakan suatu proses pengambilan keputusan kolektif yang menyeluruh melalui proses yang jujur, bebas, adil, dan untuk memilih kandidat yang berhak duduk pada jabatan politis. Nah, Schumpeter di sini lebih menerangkan atau mendetailkan kepada proses pengambilan keputusannya. Kemudian yang kedua, yaitu menurut Samuel Huntington, di sini dia menjelaskan bahwasannya demokrasi itu akan tercipta jika para pemberi keputusan yang kuat dalam suatu sistem pemerintahan itu dipilih melalui suatu proses. Oke, proses pemilihannya ya harus bersifat jujur dan adil, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kategori demokrasi, teman-teman. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang 3 hal ini, teman-teman, untuk kategorinya. Yang pertama adalah demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, yang kedua demokrasi sebagai sistem politik, yang kedua demokrasi sebagai sikap hidup. Oke. Nah, ini kita akan telah bersama-sama. Yang pertama adalah demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Nah, di sini teman-teman tahu Plato sama Aristoteles ini siapa? Siapa? Silakan. Bebas aja, teman-teman. Filsuf yang bagaimana, Tri? Filsuf yang memberikan pandangan tentang demokrasi. Oke. Sudah? Nabila. Untuk Plato sama Aristoteles siapa? Filsuf yang paham akan yang paham akan ilmu politik. Oke. Nah, teman-teman, Plato sama Aristoteles ini di pertemuan sebelumnya itu Ibu telah menjelaskan bahwasannya mereka berdua ini adalah filsuf yang memiliki kepakaran akan politik. Jadi politik itu sebelum menjadi ilmu itu berasal dari pemikiran mereka berdua. Seperti itu ya, kemudian dijadikan ilmu. Jadi kita harus berterima kasih kepada mereka berdua ini, maka kita bisa mempelajari pengantar ilmu politik, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu Plato dalam tulisannya yang berjudul Republik, dia itu menjelaskan bahwasannya bentuk pemerintahan yang baik itu ada 3. 1, monarki, 2, aristokrasi, 3 itu demokrasi. Jadi ini menurut Plato ya, teman-teman. Dan kemudian negara itu akan dinyatakan sebagai negara yang demokrasi jika menggunakan salah satu dari 3 sistem pemerintahan tersebut. Oke, jadi untuk mayoritas pemerintahan dunia hari ini mereka menggunakan salah satu. Oke, ada yang menggunakan sistem monarki, aristokrasi itu bisa kita lihat wujudnya seperti parlementer, teman-teman. Kemudian yang ketiga, demokrasi. Nah, ini adalah sistem pemerintahan yang banyak digunakan oleh dunia hari ini. Kemudian yang selanjutnya, demokrasi sebagai sistem politik, teman-teman. Nah, ini dia bergerak lebih jauh dari demokrasi sebagai sistem pemerintahan, yaitu sebagai sistem politik. Di sini itu bentuk pemerintahan bukan lagi demokrasi, oligarki, dan monarki, tetapi demokrasi dipahami sebagai bentuk pemerintahan yang lebih luas, teman-teman.
Sistem politik di sini yang dimaksud adalah bagaimana demokrasi itu dilembagakan, bagaimana demokrasi itu disuarakan, seperti itu. Itu maksud daripada demokrasi sebagai sistem politik. Kemudian yang ketiga, demokrasi sebagai sikap hidup. Demokrasi sebagai pandangan hidup, teman-teman. The way of life. Jadi kita itu secara tersirat maupun tersurat itu memilih demokrasi untuk bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Contoh, teman-teman bangun pagi, datang dan ikut kuliah. Itu adalah contoh teman-teman memilih. Dan itu adalah salah satu value daripada demokrasi itu sendiri. Nah, makanya di sini demokrasi dikatakan juga sebagai sikap hidup, seperti itu. Oke, lebih lanjut, di sini dijelaskan bahwasannya demokrasi sebagai pandangan hidup itu adalah tentang bagaimana mindset dan setting sosial sehingga teman-teman bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa data yang Ibu temukan di lapangan. Jadi ada sebuah statement yang menginformasikan seperti ini, teman-teman. Demokrasi itu bukan sistem politik yang ideal, tetapi jika dibandingkan dengan sistem politik yang lainnya, itu demokrasi masih dianggap memungkinkan untuk mengakomodasi perbedaan. Jadi banyak negara di dunia ini yang memilih demokrasi karena dianggap bisa merepresentasikan jenis keberagaman yang ada di negara mereka. Contohnya salah satunya Indonesia ya. Kan kita multikulturalisme dan memiliki berbagai macam budaya dan itu bisa terrepresentasi dalam demokrasi. Nah, di sini ada pendapat yang menarik lagi. Menurut UNESCO, ide demokrasi dianggap ambigu, teman-teman. Karena mempunyai berbagai pengertian terkait cara yang dipakai untuk melaksanakan dan melakukan implementasi seperti itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu, teman-teman? Oke, silakan Gabriel. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, menurut UNESCO itu demokrasi dianggap ambigu kan, Bu? Jadi apakah Ibu bisa jelaskan lebih rinci lagi tentang ambigu seperti bagaimana, Bu? Hal yang di studi kasus begitu. Terima kasih Gabriel. Jadi di sini Gabriel menanyakan teman-teman, kenapa sih UNESCO memberikan statement bahwasannya demokrasi itu merupakan sistem yang ambigu. Jadi untuk diketahui bersama teman-teman, demokrasi ini dia untuk implementasinya itu dia bersifat universal. Dia itu tergantung mau diimplementasikan seperti apa. Seperti itu ya, contohnya misalnya kita di Indonesia, kita menganut sistem demokrasi, tapi what kind of demokrasi yang kita adopsi seperti itu. Nah, itu dikembalikan kepada negara tersebut. Maunya demokrasinya bergerak seperti apa, teman-teman? Kalau kita kan demokrasinya berlandaskan pada Pancasila, makanya kita dinamakan demokrasi Pancasila. Begitu pula dengan negara yang lainnya. Mereka menginternalisasi demokrasi, maka mereka juga bisa menerjemahkan demokrasi sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang ada di negara mereka, seperti itu. Jadi makanya di sini disebut demokrasi itu sifatnya ambigu karena multitafsir, teman-teman. Ketika masuk ke negara A, dia akan ditafsirkan seperti B, masuk ke negara C, dia akan ditafsirkan seperti D. Jadi tidak ada patokan yang firm seperti itu, tapi bisa diterjemahkan sesuai dengan nilai dan norma yang dipercayai oleh negara tersebut. Seperti itu ya, Gabriel, kenapa UNESCO memberikan statement seperti itu. Dan selanjutnya dalam demokrasi itu warga negara mengatur aktivitas politiknya melalui partai politik dan proses pemilihan.
Jadi ada dua tanda bahwasannya negara itu demokrasi, teman-teman. Yang pertama itu dia menyelenggarakan pemilu. Yang kedua ada partai politiknya. Jika tidak ada salah satu atau salah dua daripada tanda ini, maka negara tersebut tidak bisa dikatakan negara yang demokratis. Seperti itu. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu model demokrasi, teman-teman. Yang pertama itu demokrasi prosedural. Jadi sesuai namanya ada prosedurnya. Sebuah negara dikatakan demokrasi itu ada prosedur yang harus dipenuhi. Seperti itu ya. Nah, ini dia menekankan kepada pelembagaan nilai-nilai demokrasi. Seperti itu, ada tata caranya, ada aturannya, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan demokrasi prosedural. Contohnya itu ada pemilu, ada partai. Meskipun nanti in real life dalam implementasinya ada kekurangan sana sini, tetapi kalau secara prosedurnya negara itu dinyatakan demokrasi kalau ada pemilu dan partai politik, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan demokrasi prosedural. Kemudian selanjutnya, demokrasi substansial. Tergantung kepada substansi. Poin apa? Tujuan apa yang ingin dicapai, seperti itu teman-teman. Dia menekankan kepada nilai-nilai atau budaya yang memungkinkan rakyat biasa memiliki kedaulatan dalam arti yang sebenarnya. Jadi ada 4 indikator teman-teman. Yang pertama itu freedom atau kebebasan. Yang kedua equality, kesetaraan. Yang ketiga itu justice, keadilan. Kemudian yang keempat humanity. Oke, itu adalah 4 indikator kenapa negara itu dinyatakan demokrasi secara substansi. Jadi negaranya harus memenuhi keempat indikator ini jika ingin dikatakan sebagai negara yang demokrasi. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Kita akan membahas tentang indikator untuk mengetahui bagaimana sih demokrasi itu bisa berjalan dengan baik atau how democracy runs well. Di sini Ibu mengambil pandangan dari seorang pakar ilmu politik yang bernama Robert A. Dahl di dalam tulisannya yang berjudul Poliarki atau Demokrasi Majemuk. Di sini Robert menjelaskan bahwasannya demokrasi itu hanya akan berjalan baik jika memenuhi 2 dimensi utama. Yang pertama adalah partisipasi inklusif. Jadi kondisi yang pertama ini memungkinkan untuk seluruh warga negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti itu. Nah, kalau dalam proses implementasinya mungkin di Indonesia hari ini sudah diterapkan bahwasannya orang-orang dengan disabilitas itu juga hari ini bisa mengikuti pemilu. Mungkin disediakan infrastruktur atau fasilitas yang mendukung orang-orang disabilitas agar bisa mengikuti prosesnya. Itu contoh gampangnya ya teman-teman. Kemudian indikator yang kedua yaitu ada kontestasi politik atau competition. Di sini dijelaskan oleh Robert bahwasannya untuk menjelaskan apakah demokrasi ini berjalan dengan baik, memang harus ada persaingan. Yang dimaksud di sini ada kompetisi ya, yang memang harus menitik perhatian kepada persaingan yang bebas dan adil, jadi tidak ada ketimpangan. Oke, selanjutnya kita akan bedah kasus teman-teman. Nah di sini ini adalah instruksinya teman-teman. Teman-teman silahkan mengidentifikasi macam-macam sistem demokrasi yang diterapkan oleh pemerintahan dunia. Ibu berikan waktu 5 menit untuk memikirkan dan berdiskusi terkait jawaban daripada pertanyaan di atas. Jika sudah menemukan jawabannya bisa langsung angkat tangan dan berbicara teman-teman. Seperti itu.
sudah berdiskusi selama 5 menit. Nah, sekarang waktunya teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok pertama diwakili oleh siapa? Oke, silakan Nurul. Baik, jadi di sini kami mengambil salah satu contoh dari sistem demokrasi yang ditetapkan oleh pemerintah di dunia. Itu ada demokrasi Pancasila yang dimana diaplikasikan oleh Indonesia sendiri saat ini, yang dimana dalam pengaplikasian demokrasi Pancasila itu berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan juga kerakyatan dan keadilan sosial. Oke, terima kasih Nurul. Beri aplaus. Oke, silakan duduk kembali Nurul. Selanjutnya dari kelompok kedua siapa? Chris, silakan Chris. Baik, dari kelompok kami mengambil contoh dari negara Amerika Serikat yang menerapkan sistem demokrasi liberal, di mana menggabungkan prinsip demokrasi dengan liberalisme. Dalam sistem ini, warga memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka dalam pemerintahan demokrasi, dan pemerintah dibatasi oleh hukum dan menghormati hak-hak individu, melindungi kebebasan berbicara, kebebasan beragama, serta hak privasi dari masyarakat itu sendiri. Oke, terima kasih Chris. Berikan aplaus untuk Chris. Oke, the last one. Kelompok ketiga akan diwakili oleh Yusuf. Silakan. Dipegang ya Yusuf. Jadi contoh kasus yang kami ambil adalah demokrasi parlementer, yaitu di mana kekuatan dari eksekutif itu sendiri, yaitu pemerintah, mereka itu harus bertanggung jawab ke legislatif atau parlementer. Pada demokrasi parlemen ini, parlemen memiliki peran sentral dalam mengatur pemerintahan dan juga bisa menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya. Terima kasih Yusuf. Berikan tepuk aplaus untuk Yusuf, teman-teman. Oke, jadi tadi kita sudah berdiskusi bersama teman-teman untuk kasus yang di atas, yaitu sistem demokrasi seperti apa sih yang banyak digunakan oleh pemerintah dunia hari ini. Dan tadi sudah dijelaskan masing-masing perwakilan, ada 3 negara ya teman-teman. Dan Ibu harap untuk pertemuan hari ini teman-teman mengerti dan memahami apa itu demokrasi dalam ilmu politik dan jenis-jenis demokrasinya, seperti itu. Oke teman-teman, kita sampai kepada ujung pertemuan. Jadi terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Dan terima kasih atas partisipasinya ya teman-teman, dan kontribusinya dalam proses perkuliahan. Semoga teman-teman mendapatkan tambahan ilmu baru hari ini, seperti itu. Terima kasih Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran pada mata kuliah pengantar ilmu politik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.